Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Akbar Hidayatullah dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 3 kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan penafsiran tentang Quran surat Hud, surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim, surat Al-Hijr, dan Quran surat Al-Nahl. Baik, langsung saja. Yang pertama ada Quran surah Hud. Surat Hud Makiyatun ila. Surat ini diturunkan di Mekah, ila kecuali ayat wa aqimis shalah al-ayah wa illa fala'allaka tarak al-ayah wa ulaika yu'minuna bi al-ayah atun wa isnatani aw salatun wa isruna ayatan. Dan surat ini terdiri dari berapa? 100, ada yang mengatakan 120, 122 atau 124. Langsung saja. Alif lam ra. Allahu a'lam bimuradi bidzalik. Hada. Hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya. Kitabun uhkimat ayatuhu suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, bi'aji bin nafzi wa badi'il ma'ani. Hal ini tampak pada susunan ayat-ayat yang memukau dan keindahan makna-maknanya. Summa fusilat serta jelaskan secara rinci. Bintu bi ahkamil wa qasasi wal mawa'izi, yang kandungannya menjelaskan menjelaskan tentang hukum-hukum atau kisah-kisah dan nasihat-nasihat. Milladun hakim khabirin, yang diturunkan dari sisi yang maha bijaksana lagi maha waspada, yaitu Allah. Ayallah anna bi anna, agar supaya wa inistaghfiru rabbakum, kalian tidak menyembah selain Allah. La ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun. Sungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan kepada kalian darinya. Bil adabi in kafartum, yaitu dengan azab jika kalian berbuat kekafiran. Wa basyirun, dan membawa berita gembira dengan pahala jika kalian beriman. Adapun intisari dari surat Hud itu adalah dasarnya surat Hud ini. Yang pertama, ada surat itu jadi perintah untuk kita beristiqomah dalam kebenaran dan berdakwah bersama orang-orang yang senantiasa berada di jalan Allah gitu. Yang kedua, ada dan termasuk surat yang dibaca pada hari Jumat, seperti Iqra'u suratu Hud yaumul Jum'ah. Selain surat Al-Kahfi, surat Hud juga termasuk sunnah dibaca ketika pada hari Jumat. Dan kandungannya eta teh wasful Quran, atau tentang sifat-sifat Quran. Terus ada al-ihkam, contohnya ada at-tafsil atau definisi. Terus ada ustuk dakwah atau metode-metode dakwah. Ada asbab akidah atau pondasi dasar tentang akidah. Ada sejarah umat, ada tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa,
ada orang-orang yang diazab oleh Allah sebab kezaliman, dan ada istiqomah di dalam kebenaran. Lanjut kepada surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Makiyatun utawi diturunkan tina kota Mekah. Mi'atun wa ihda asyara ayatan, terdiri dari 111 ayat. Alif lam ra, Allahu a'lam bi muradzalika. Hanya Allah lah yang mengetahui maksud tina ayat tersebut. Tilka hadhil ayah, ini ayat-ayat ini, ayatul kitab adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'anul, wal idhafatu bimakna min, yakni Al-Qur'an. Idhofat di sini mengandung makna min, artinya bagian daripada Al-Qur'an. Al-mubin, anu jelas, yang jelas. Al-madhuril haqqi min batil, yang membedakan perkara baik dan tidak, atau perkara yang batil. Inna, sesungguhnya anzalnahu Qur'anan Arabian, sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Bil ghatil Arabiyah, tina memakai bahasa Arab. La'allakum, agar kalian sakabehe, bi ahlil Mekah, hai penduduk Mekah, ta'kilun, memahaminya, tafkihuna ma'anihi, memahami makna-maknanya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dan dengan mewahyukan, bi'ihaina, melalui apa yang kami wahyukan, ilaika hadal Qur'an, nyata Al-Qur'an, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, sesungguhnya lafal in merupakan takhfif daripada lafal inna, kamu sebelumnya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Intisari anu terdapat dalam surat Hud nyaeta teh menjelaskan pendidikan keluarga Nabi Yusuf. Pendidikan keluarga itu sangat penting karena keluarga adalah miniatur sebuah masyarakat. Ayat keluarga juga termasuk miniatur suatu bangsa, bahkan keluarga adalah miniatur dari sebuah peradaban. Ketika keluarga terdidik dengan benar, maka benar pula lah peradabannya. Ketika keluarga terdidik dengan baik, maka masyarakat pun, bangsa ataupun negara akan jadi baik. Begitupun sebaliknya, jikalau keluarga rusaknya masyarakat, rusaknya bangsa, dan bahkan rusaknya peradaban dunia. Dan surat Yusuf ini dikenal sebagai surat yang mengkisahkan dengan sebaik-baiknya kisah, dengan kisah yang terkait makna naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Konsep kisah ini mengenai dari contoh peradaban manusia diurai sejak kecil sampai Nabi Yusuf dewasa, mengurai tentang bagaimana perjuangan Yusuf melalui dari jumlah sampai keadaan sumur, mulai dari rumah sampai keadaan sumur, sampai dibawa ke istana dan sampai di dalam penjara. Itu diceritakan secara detail di dalam Quran surat Yusuf. Tidak ada manusia yang sesabar seperti Nabi Yusuf. Bagaimana sejak kecil sudah dibully oleh saudara kandungnya sendiri.
sudah dihasut, didengki serta saudaranya sendiri sampai ada usaha untuk membunuhnya, walaupun akhirnya Yusuf diceburkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf pun dijual menjadi seorang budak, walaupun tinggal di istana tetapi statusnya sebagai budak. Demi membela harga dirinya, dia lebih memilih penjara daripada di istana sebab fitnah tina pameget. Demikian itu kisah Nabi Yusuf, makanya disebut sebagai ahsanul qasasi, sebaik-baiknya kisah di dalam Al-Quran. Lanjut kita penjelasan selanjutnya, ada Quran surat Ar-Ra'd. Mana Ar-Ra'dunya eta teh? Makiyatun, tina makiyah, diturunkan di kota Mekah, illa kecuali wala yazalul ladzina kafaru al-ayah wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala al-ayah aw madinah illa walau anna qur'anan al-ayatina salas aw arba'un aw khamsun aw sittun arba'una ayatan. Surat Ar-Ra'd ini khilaf, ada yang menyatakan 40, sebenarnya 43, 44, tur 46. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Allahu a'lam bi muradihi dzalika, hanya Allah lah yang mengetahui maksud tina ayat eta. Hadil ayah, ini adalah ayatul kitab, sebagian dari Alkitab. Al-Qur'an nyata teh Al-Qur'an al-idafati bimakna min, yakni Al-Qur'an difat mengandung makna min, yaitu bermakna sebagian. Walladzi unzila ilaika min rabbika, sebagian dan kitab-kitab yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu, maksudnya teh Al-Qur'an. Ayat Quran tegasnya Al-Quran mubtada'un khabaruhu, kalimat ayat ini berkedudukan menjadi mubtada, sedangkan khobarnya ialah al-haqq, nyata teh kebenaran, la syakka fih, tiada keraguan di dalamnya. Walakin aksaron nasi, akan tetapi kebanyakan manusia, ay ahlul Makkah, yakni penduduk kota Mekah, la yu'minuna, tidak beriman, bi annahu min indahu ta'ala, bahwasanya Al-Qur'an itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Ra'du. Surat ini teh tina kandungan ayatnya membahas surat Ar-Ra'du ayat ke-13 nih teh, ayo kita tafsirkan heula atuh teh. Surat ke-13 mana? Surat ke-13 teh 12 13 mana ya? 13 tah. 13 wa yusabbihu ra'du, dan guru itu bertasbih, wa malakul wa kullu bisahabi yusukutu mutalabbisan bihamdihi, memuji Allah, ayakulu subhanallah bihamdi, artinya ia selalu mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, wal malaikatu min hifatihi, ay Allah, dan para malaikat karena takut kepadanya, kepada Allah. Wa yursilu sawa'iqa, dan Allah melepaskan halilintar, wahya narun takhriju minas syahabi, yaitu api yang keluar dari
dari mendung, fayusibu biha may yasha'u, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Fatahriquhu nadhulu fi rajuni fi ba'si ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam may yadu'uhu faqala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa mallahu aman zahaba huwa ummafatdatun munasatun fanuzilat bihi. Kemudian halilintar itu membakarnya. Ayat ini diturunkan berkenan dengan seseorang laki-laki yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang itu menyembah Allah. Akan tetapi Rasulillah wa mallahu wa man zahaba, akan tetapi seorang laki yang Nabi mengutus kepadanya, akan tetapi laki itu menjawab, siapakah utusan Allah itu, dan siapakah Allah itu, apakah ia dari emas atau dari perak atau tembaga. Ketika itu juga turunlah halilintar menyambarnya sehingga hancurlah tulang patok kepalanya. Yujadiluna, dan mereka yakhasumun Nabi sallallahu alaihi wasallam fillahi wa huwa syadidul mihal, berbantah-bantahan tentang Allah, dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya, maha kuat atau maha keras azabnya. Anu mengandung tina surat ieu teh anu ke-13 surat Ar-Ra'du, karena memang ada penyerahan di dalam surat itu. Wa yusabbihu ra'du bihamdi, jadi sebenarnya teh petir atau geledek jadi itu bertasbih kepada Allah, termasuk tanda kekuasaan Allah. Dan ketika kita mendengar petir itu disunahkan untuk berdoa, Allahumma la taqtulna fi ghadabika wa la tukhlika bi'adabika wa afina qabla dhalik. Jadi disunahkan kita membaca Allahumma la taqtulna fi ghadabika wa la tukhlikna bi'adabika wa afina qabla dhalik. Lanjut surat Ibrahim. Quran surat Ibrahim nyata teh deui. Makiyatun dina makiyah illa alam tara, kecuali alam tara ilal ladzina badalu al ayatina ihdawa au sintani aw arbaun aw khamsuna ayah. Ada yang mengatakan 41, 42, 44 serta 45. Ada yang mengatakan 52 Ibrahim. Alif lam ra, Allahu alam bimuradihi dzalika hadzal Qur'an. Hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya Al-Quran ini adalah kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu, ya Muhammad, wahai Muhammad, litukhrijan nasa minaz zulumati, kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan dan kekafiran, al-kufr ilan nur, kepada cahaya, al-iman bi izni bi amri rabbihim, yaitu agama Islam dengan izin perintah Rabb mereka. Lafaz an-nur diterangkan, wa yabdilu min ilan nur, dengan jelas pada ayat berikut ini, yaitu ke jalan tuntunan, tariqan ila sirati tariqan al-azizil ghalibil hamid, tuntunan Tuhan yang maha perkasa, maha benang, lagi maha terpuji, yang maha terpuji, al-mahmud yang maha terpuji. Allahi, dialah Allah, bil jari badalul au atfun bayanun wa ma ba'dahu sifatu wa raf'i mubtada'un khabar.
Kalau dibaca jar kedudukannya menjadi badal atau atop bayan, sedangkan kedudukan kalimat yang sesungguhnya menjadi sifat. Jika dibaca rofa jadilah mubtada, sedangkan khobarnya adalah firman berikut ini. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang memiliki segala apa yang ada di tempat atau yang ada di langit dan di bumi. Lakun wa khalaqun wa abidan, semuanya adalah milik Allah, hambanya dan makhluknya. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid, dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksa yang sangat pedih. Surat Ibrahim teh menjelaskan tentang berkaitan dengan urgensi pendidikan akidah atau pendidikan akidah, karena zaman sekarang ini banyak aliran sesat, khususnya fenomena gofur. Bagaimana orang-orang hilang ini, mereka hijrah ke Kalimantan Barat untuk menimba ilmu dengan aliran sesat. Si gofur hade sebenarnya gofur ini jelmaan dari Ahmad Musaddiq yang dikenal dengan akidah al-Islamiyah Nabi dari Gunung Bundar Bogor. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jadi menjelaskan alam para kaifallah. Jadi perhatikan bagaimana Allah itu membuat satu permisalan kalimatan thayyibah. Bagaimana kalimat thayyibah itu artinya kalimatan tauhid la ilaha illallah, di mana kata itu di perumpamaan oleh Allah kaisarat qalbah, seperti pohon dengan sangat yang bagus. Begitu nyai teteh. Lanjut, jadi surat Ibrahim mengandung tentang urgensi pendidikan akidah, sebab pendidikan akidah teh sangat penting di zaman ayeuna sing loba cenah aliran sesat. Gitu ceritana. Lanjut Quran surah Al-Hijr. Quran surat Al-Hijr. Alif lam ra, Allahu a'lam bi muradi dzalika, tilka hadhil ayah makiyatun, eta tina Mekah wa tisuna ayatan. Ya tina ada 99 ayat. Alif lam ra, hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya ini. Tilka hadhil ayah ayatul kitab, ayat-ayat ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab. Al-Qur'an wal idafati bi makna min wal Qur'anin mubin, sebagian ayat Qur'an diidafat mengandung makna min, yang berarti sebagiannya itu Al-Qur'an yang memberi penjelasan. Wadhurunil haqqi min batil atun bi ziyadatin sifatin, yang memenangkan perkara yang hak atau perkara yang batil. Lafal ayat ini diatofkan kepada lafal sebelumnya dengan ditambahkan sifat. Mazhurun lil haqqi min batil, rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimun, seringkali berkeinginan orang-orang yang kafir itu seandainya mereka menjadi orang-orang muslim. Lafaz ruba menunjukkan makna ditaksir sering, karena sesungguhnya mereka seringkali mengharapkan hal tersebut, akan tetapi menurut pendapat lain menunjukkan makna litaklil, artinya sedikit, karena sesungguhnya pengerian pemandangan di hari kiamat membuat mereka terkejut dengan sangat-sangat terkejut, sehingga mereka tidak sadar untuk berharap seperti itu, melainkan hanya dalam masa yang sedikit. Dan surat Al-Hijr ini menjelaskan disebut surat Al-Hijr karena ada kisah Asbabul Hijr. Asbabul Hijr itu adalah kaumnya Nabi Soleh. Kata Al-Hijr tersendiri itu memiliki makna dua, al-makan dan al-mahjur. Jadi salah satu tempat terlalang atau tempat tinggal yang dimana
Makna lain yaitu makhzan minal hijarah, diambil dari kata al-hijarah yang artinya batu. Karena memang kaum Hijr itu umatnya Nabi Saleh, itu mereka mewujudkan bebatuan atau bebatuan gunung, yaitu yahiluna buyutakum, menurut rumah-rumah mereka itu dari gunung batu, tetapi dengan keahlian dan ketelatenan keilmuan mereka, dengan kekuatan mereka itu membuat mereka sombong. Nah, kesombongan mereka itulah yang kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Quran surat An-Nahl makiyatun ila wa in aqabatum ila akhiriha mi'atun wa samanun wa isruna makiyatun, kecuali wa in aqabatum ila akhiriha, ila akhir ayat mi'atun, jadi 128 ayat. 120 ayat. Lamma stabtatus musyrikun al-adzab binuzula, ketika orang-orang musyrik merasa lambat akan datangnya azab yang diancamkan kepada mereka, ata amrullahi, telah pasti datangnya ketetapan Allah, aisyatu wa ata bisyighatil madi li tahqiqi waqu'ihi al-qurabin, yakni hari kiamat. Lafal atta diungkapkan dalam bentuk fi'il madi untuk menunjukkan kepastian kejadiannya, artinya telah dekat. Fala tasta'jilu, maka janganlah kalian meminta disegerakan datangnya. Tatlubuhu qabla hinuhu fa innahu waqi'un la mahalatan. Artinya janganlah kalian meminta disegerakan sebelum saatnya, karena sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Subhanahu tanziha lahu, Maha suci Allah. Kalimat ini mengandung makna mensucikan Allah wa ta'ala amma yusrikun, dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan di sampingnya. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi, nyata dia menurunkan malaikat, yakni malaikat Jibril dengan wahyu atas perintahnya yang berkehendak atau kepada siapa yang dikehendaki di antaranya hamba-hambanya. Mereka adalah para nabi, yaitu huruf an di sini bermakna mufasirah atau kata atau kata penafsir. Peringatkanlah oleh musuh kalian, peringatkanlah kepada orang-orang kafir dengan azab, dan beritahukan kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka hendaknya kalian bertakwa kepadaku, artinya takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran surat An-Nahl ini juga membahas tentang lebah. Apa itu lebah? Setelah berbicara tentang keimanan dan filosofi lebah. Wa rabbuka ilan nahli anit khizdi minaz-zabahi minaz-sibhi buyuta. Allah memberikan ilham kepada nahl atau lebah, supaya lebah mencari rumah-rumah di gunung, artinya disuruh bersebaran di muka bumi ini dan mencari karunia Allah dan membuat rumah-rumah mereka di lembah atau gunung atau pohon-pohon. Lebah ini makhluk Allah, salah satu hewan yang memiliki keistimewaan disebut oleh Nabi masalul mu'min mustalan nahlah. Orang mukmin filosofinya seperti lebah, ya la ilaha illa thayyiban. Lebah itu tidak menemukan kecuali yang baik, yang thayyib. Begitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.